kita sebagai unit kearsipan 2 DPMD Desa akan melaksanakan proses pemusnahan yang kedua. Karena yang pertama sudah tahun 2023 ya. Arsip yang akan dimusnahkan itu semuanya dari bidang Pemdeskel karena sesuai dengan ini dulunya kan ya bidang pemerintahan desa dan kelurahan. Terus arsip yang akan dimusnahkan itu memenuhi syarat. Yang pertama itu tidak memiliki nilai guna. Yang seperti gimana tuh yang sudah nggak memenuhi nilai guna tuh? Ini ada contoh tadi yang itu semuanya LPJ dan proposal ya kegiatan desa mandiri desa peradaban menuju desa mandiri dan bantuan keuangan kepada pemerintahan desa dan bantuan infrastruktur desa dengan tunjangan tambahan tunjangan penghasilan aparatur desa. Kisaran waktunya 2012 sampai 2015. Kenapa dikatakan untuk dimusnahkan? Karena sesuai JRA kita memakai aturan ini, Bu. Ya. Ya. Jadi sudah saatnya untuk diajukan untuk diusulkan musnah. Itu ya. Telah habis masa retensinya kita menggunakan JRA. Jadi retensinya ada di sini. Yang ketiganya tidak ada peraturan undang-undang yang melarang. Yang terakhir tidak berkaitan dengan proses suatu perkara. Kan selama ini kan kegiatan desa mandiri, bantuan keuangan yang 15 juta dan terakhir infrastruktur desa itu tidak ada proses perkara di pengadilan untuk sementara ini. Mudah-mudahan kedepannya tidak ada. Ya, mudah-mudahan kedepannya tidak ada. Tidak ada ya, mudah-mudahan. Jadi untuk instrumen terkait arsip yang akan dimusnahkan itu menggunakan JRA tahun itu dengan ini, Bu, Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008 tentang tata kearsipan. Ya. Karena arsip yang dihasilkan atau yang akan dimusnahkan 2012 sampai 2015, jadi kita menggunakan Pergub yang ini. Ya, Pergub itu ya. Ya. Terus selanjutnya kaitan dengan proses pemusnahan, apa yang disampaikan oleh kami tadi sudah disampaikan ke Ibu via WA terkait persyaratan. Pembentukan panitia penilai arsip sudah ada ya. Penyeleksian arsip itu dilaksanakan oleh arsiparis ahli pertama. Ya. Dalam pembentukan panitia arsip itu sudah dijelaskan tugas masing-masing arsiparis sesuai dengan kewenangannya dan jenjang pangkat. Kalau saya di sini arsiparis ahli pertama melaksanakan penyeleksian arsip. Seleksi ya. Ya, berdua dengan arsiparis ahli pertama di Disposipda. Ya. Dan setelah diseleksi ada laporan prosedingnya terkait penyeleksian. Ya. Yang kedua, pembuatan daftar arsip usul musnah oleh arsiparis unit itu masih satu paket dengan yang B itu dibuat oleh. Terus yang terakhir itu penilaian oleh tim penilai arsip. Itu dilaksanakan oleh arsiparis ahli muda sesuai kewenangannya untuk menilai arsip. Dinas Perpustakaan. Iya. Karena di kita belum ada ya. Iya, sementara kewenangan saya cukup sampai di situ, tapi tidak terlepas dari peran saya di situ masih berjalan karena kan fisik arsipnya masih ada di sini ya. Dari mulai tahap pertama sampai penilaian ada verifikasi lapangan dilaksanakan oleh ahli muda dan ahli media. Ya. Berarti itu dibuatkan berita acaranya hasil belum ya? Berupa laporan. Berupa laporan. Proseding. Setelah proseding penilaian sudah pas, sudah jadi dan sudah betul, nanti ada verifikasi dari di sini tidak disebutkan di PK Adri, di sini tidak disebutkan bahwa akan ada pertimbangan tim atau verifikasi dari tim penilai ahli media. Ya. Jadi jumlah arsip kegiatan desa mandiri menuju desa peradaban berapa sampul, bantuan keuangan untuk pemerintahan desa berapa sampul, dan yang terakhir bantuan keuangan untuk tunjangan penghasilan aparatur pemerintahan desa sama infrastruktur desa karena dibagi dua. Setelah itu beres, baru nanti ahli media mengeluarkan pertimbangan bahwa arsip itu
layak diusulkan musnah. Untuk dimusnahkan. Setelah jadi pertimbangan atau verifikasi lapangan dari tim penilai yang ahli media karena sesuai kewenangannya, baru kita mengajukan permohonan atau rekomendasi kepada pimpinan pencipta arsip, dalam hal ini Gubernur Jawa Barat. Oh, ke Pak Gubernur, permohonannya ya. Karena di situ bunyinya pimpinan pencipta arsip dari Pak Gubernur. Ya, oke. Jadi kita mengajukan permohonan rekomendasi kepada Gubernur, nanti dilampirkan daftar arsip yang akan diusulkan musnah. Berarti dari pimpinan KPK dari buat surat pengantar ke Pak Gubernur untuk memberikan rekomendasi terkait pemusnahan arsip. Ya. Setelah dikeluarkan rekomendasi dari Pak Gubernur, Persetujuan ya. Persetujuan dari Pak Gubernur, Ya. nanti ada penetapan arsip yang akan dimusnahkan. Penetapan dilakukan oleh unit kearsipan dan ditandatangani oleh pencipta arsip. Pencipta arsip. Ya, Disetujui jadi, berarti ya. Kalau di sini pimpinan unit kearsipan Pak Sekretaris, ya. Kalau pimpinan pencipta arsipnya induknya Pak Kadis, ya. Jadi nanti Pak Kadis membuat penetapan arsip untuk segera dilaksanakan, segera pemusnahan. Dan setelah itu beres, mudah-mudahan tidak ada halang merintang di tengah perjalanan, kita melaksanakan pemusnahan arsip, belajar dari pemusnahan yang pertama. Ya, nah setelah itu pelaksanaan pemusnahan. Ya. Pelaksanaan pemusnahannya di mana? Di sini atau di perpustakaan nanti, Pak? Untuk pelaksanaan pemusnahan dilaksanakan di pencipta arsip di sini. Oh, di sini berarti di DPM Desa ya. Dengan menghadirkan yang pertama instansi pembina, Diskusipta, pembinanya ya. Yang kedua Kepala Unit Kearsipan, ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Yang ketiga instansi pengawas atau di bidang hukum, Inspektorat. Itu harus diundang, Bu, sama Biro Hukum dan HAM, bahwa arsip ini telah dimusnahkan. Ya, untuk pemusnahannya bisa dilakukan dengan dicerca, ya, dibakar, sama dihancurkan oleh obat. Pakai alat kimia ya? Ya, pakai dibubur. Ya. Dibubur. Setelah proses pemusnahan tentunya simbolis dilaksanakan di DPM Desa. Arsip yang dihasilkan dari proses pemusnahan tersebut menjadi arsip vital. Karena kalau ada yang membutuhkan, kalau ada yang nanya, secara peraturan arsip itu sudah bisa dimusnahkan. Cukup sampai di situ, ya. Tidak nanti misalkan kalau ada teman-teman dari BINDES misalkan menanyakan arsip yang setelah dimusnahkan, otomatis mereka tidak bisa membuka lagi ya. Dan ini arsip yang dimusnahkan itu semuanya fotokopi, Bu. Tidak asli. Karena yang aslinya, terutama yang Dinas Peradaban menuju Desa Makan itu, yang aslinya kemungkinan di desa. Karena yang diserahkan ke DPM Desa itu yang fotokopinya. Dan setelah terjadinya pemusnahan kan terjadi penghematan. Terjadi penghematan di DPM Desa baik dari segi tempat, biaya, keamanan, kesehatan dan pemeliharaannya juga tidak menjadi beban unit pengolah. Mungkin itu saja, Bu, yang kami jelaskan atau sampaikan terkait pemusnahan arsip untuk tahun 2025. Iya, monggo atur nuhun Pak, penjelasannya. Mudah-mudahan segala proses pemusnahan ini dari mulai kita proses awal, penelitian dan sebagainya sampai nanti mendapat persetujuan dan proses pemusnahannya kita berjalan dengan lancar ya, Pak. Ya, mudah-mudahan tidak ada hambatan dan ini mudah-mudahan juga tidak menjadi bahan lagi bagi kita menjadi ada proses hukum dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini setelah termusnahkan ya menjadi hal yang baik bagi kita semua. Karena sudah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang betul. Karena kan kita juga harus berhati-hati ya. Karena meskipun hanya selembar kertas fotokopian lah gitu istilahnya, tapi itu sangat berarti dan vital gitu, mangga. Nuhun Pak Yosef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir ya dalam rangka
mendengarkan penyuluhan atau penjelasan dari saya selaku Arsiparis di DPM Desa Provinsi Jawa Barat. Mas saya Yusuf, jabatan saya Arsiparis tahun pertama ya. Dan nanti yang akan disampaikan oleh saya adalah terkait penyerahan arsip. Penyerahan arsip dari unit pengolah ke record center. Ya, itu satu. Terus penyerahan arsip termasuk kategori penyusutan ya. Jadi penyusutan arsip ya dalam regulasi kearsipan, penyusutan arsip itu ada 3 ya. Pemusnahan, penyerahan arsip statis dari unit kearsipan ke LKD, ke lembaga kearsipan daerah ya, yang bersifat arsip statis. Yang ketiga, penyerahan arsip inaktif dari bidang atau unit pengolah ke record center. Dari kesemuanya itu tentu harus didasarkan kepada jadwal retensi arsip, karena itu instrumennya ya. Instrumen dalam penyusutan itu jadwal retensi arsip. Ada beberapa instrumen dalam kearsipan. Yang pertama total stabilitas, yang kedua klasifikasi arsip, ya. Yang ketiga jadwal retensi arsip, yang keempat sistem akses arsip ya, SAKAD kalau disingkatnya karena terlalu panjang. Kita menggunakan perka ya, perka AMRI nomor 37 ya. Jadi di situ dijelaskan prosedur pemusnahan, prosedur penyerahan, prosedur usul serah dari kita ke lembaga kearsipan daerah. Jadi ada 3 ya. Jadi yang nanti yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu adalah penyerahan arsip inaktif dari unit pengolah ke record center. Sudah record center dari bidang kan Ibu, record centernya saya ya. Jadi mulai dari pengolah arsip dinamis dan sampai daur arsip yang terakhir yaitu pemusnahan ya. Tapi akan dijelaskan nanti penyerahan dari bidang ke record center. Perlu dipahami oleh Bapak Ibu ya, arsip itu kadang-kadang dianggap tidak penting ya. Karena apa? Banyak sekali kita ya yang lupa yang ya, yang peduli terhadap arsip. Nanti kalau ada kita butuh, ada temuan apa-apa baru kita ribut ya atau mencari arsip. Sedangkan arsip itu susah dicarinya. Akibat aktif, arsip itu disimpan dalam-dalam sampai susah dicarinya ya. Apik. Tapi pas kita nyari susah ya. Jadi kewajiban unit pengolah itu satu, mengelola arsip aktif yang sering Ibu buat bikin konsep tersier gitu ya. Kedua, atau mengelola arsip aktif. Yang kedua, mengelola arsip vital. Yang ketiga, menyerahkan arsip inaktif dari unit pengolah ke record center. Ya. Instrumen yang dipakainya itu jadwal retensi arsip. Jadi nanti di situ dijelaskan kalau arsip ini aktifnya di bidang berapa tahun. Ya. Kalau 2 tahun, tahun ketiga Bapak Ibu bisa menyerahkan ke record center. Ya. Tapi diskusi dulu dengan pimpinan Bapak Ibu. Kalau arsip itu masih diperlukan, jangan dulu diserahkan ke record center. Kita saring dulu, kita filter dulu. Biarpun secara aturan, arsip itu menurut DLA harus diserahkan ke record center. Ya. Banyak sekali arsip vital yang dipegang oleh bidang-bidang ya. Mulai dari bidang BIDES, APPN, PPD, sampai dengan UM. Saya jamin pasti ada arsip vital banyak ya. Banyak. Dari BIDES, tanah kas desa. Dilihat dari aset penting ya. Dilihat dari arsip, dilihat dari daerah, permanen itu bisa dibisarkan.
pembentukan pemekaran desa baru ya itu penting karena ada Kemhub ya, ada Kemhub dan aturan lain yang mengatur terkait tanah kas desa. Pasti itu kita bisa dimusnahkan dari mulai awal proses sampai keluarnya keputusan bupati atau keputusan gubernur yang menyatakan bahwa desa itu berdiri atau semenjak desa itu berpisah ya, jadi ada pemekaran kan. Kalau penyatuan saya kira jarang ya, yang banyak itu pemekaran. Itu tolong Bapak Ibu dijaga betul-betul ya. Ibarat kita masuk orang tua harus betul-betul kita jaga istilahnya begitu. Dan nanti dalam pembuatan daftar arsip inaktif itu, kalau dalam pengelolaan arsip AP-nya benar, baik, otomatis pas menyalakan itu tidak terlalu pusing ya. Asalkan kita lihat dulu instrumennya. Nanti yang membuat klasifikasi Kang Ari, pengelola arsip ya, pengelola arsip yang tukang pemerintah. Tapi kita harus paham, oh kalau pindah situ PMB 1, kalau ini PMB 2, yang belakangnya berapa. Jadi enak mengurutkannya. Jadi nanti cara memberkaskannya per kegiatan. Ya, kalau arsip masalah semuanya. Jadi jangan disatukan dengan tanah kas desa, dengan lomdes, jangan. Jadi harus satu integrasi, satu kesatuan. Ya, ibaratnya begini, kalau kita SP penilaian lomba desa, contoh 4 ya biasanya 4 gitu ya. Yang ke satu SP, yang kedua surat pemberitahuan, yang ketiga apa? Soalnya keuangan, Visinman. Yang keempat, PON. Hotel, ya, laporan. Setelah laporan itu nggak bisa. Ada hasil dari lomba ini seperti apa? Mulai dari babak 3 sampai final itu harus ada. Masuk Kemhub yang pembentukan panitia. Ya, sampai Kemhub penetapan pemenang lomba desa. SBU, SDK-nya juga itu harus paham. Awal juara lomba di situ, di SBU-nya berapa, di SDK-nya berapa. Jadi harus paham, jadi tidak ada Kemhub lagi segitu. Jadi Bapak Ibu betul-betul memahami secara holistik. Jadi itu harus satu kesatuan aja. Biasanya kan lomba itu kan awalnya kan semuanya dulu ngurut sampai final itu disatuin. Tidak mungkin tercecer di berkasnya itu. Jadi judul berkasnya berkas kegiatan lomba desa tahun 2025 itu memberkas. Mau cari SP, mau cari laporan, ya, mau cari SPD-an, mau cari tol, mau cari hotel, pasti ada di situ. Kalau Bapak Ibu dengan baik mengelola arsip aktif. Kalau arsip aktifnya dasarnya bagus, kuat, insya Allah kesananya juga aman, lancar ya. Pas kita di daerah, wah ini di daerahnya harus diserahkan ke record center. Jadi Bapak Ibu nanti apa dulu, Pak ini sesuai daerah sudah saatnya diserahkan ke record center. Kenapa ini ngomong begitu? Ini ada dasarnya daerah ini. Kalau ada kurang pas namanya, berarti di dekat-deketin aja. Di dekat-deketin aja. Kalau kasih form dan scale, ternyata di dia agak adanya evaluasi desa dan provinsi masuk ke situ. Evaluasi kan menilai dari awal sampai akhir, form juga kan dari awal sampai akhir bisa dimasukin ke FDS kan. Ya, jadi bisa dimasukin. Itu satu kesatuan. Nanti yang masuk lagi ke mobil masalah itu beda lagi. Nomor kode klasifikasinya beda lagi. Itu harus mulai dari pengumuman, pemenang lelang, kan, penyerahan, berita acara antara kita dengan kepala desa itu harus satu kesatuan. Tapi tidak semuanya kita, tapi harus satu kesatuan. Jadi tiba-tiba pimpinan kita menanyakan, coba tolong minta evaluasi yang belum scale Kabupaten Anu. Kira tidak tahu ada tinggal nasi. Dan cara menyalahkannya juga harus ada berita acara. Biar teman
kadang kita suka pinjamkan ini mau nggak itu nomornya ada apa jadi harus itu jadi pinjam itu berkas lomba desa kabupaten anu apa untuk keamanan kita karena salah satu ciri asik itu harus otentik tidak boleh fotokopi ya. Jadi tidak mungkin asik itu numpuk sekian bulan, sekian tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun numpuk di bidang sampai melebihi tinggi kita. Karena itu berbahaya dari kesehatan, ya, dari biaya, ya, dari keamanan. Itu kan kalau asik numpuk itu kan potensi rakyat itu kan numpuk di sini, ya, numpuk. Mau kaya tidak menutup kemungkinan kotoran binatang, tikus, kucing, ya, dan itu berbahaya bagi kita. Setelah pengelolaan asik itu baik dan benar tentunya, dan Bapak Ibu melihat CAA, ada kalanya untuk diserahkan ke record center. Ibu, Bapak membuat data asik inaktif usul serah, ya. Nanti hasilnya nanti ada verifikasi dari asik paris, ya. Asik paris di record center. Setelah itu, setelah diverifikasi baik, bagus, ya. Nanti membuat berita acara setelah terima, ya, dari kepala bidang atau kepala unit pengelola kepada pimpinan unit kearsipan dalam hal ini sekretaris dinas Kabupaten. Dan sampai berita setelah terima beres, si arsip diserahkan ke record center sesuai dengan daftar yang dibuat oleh Bapak Ibu. Begitu saja, ya. Mungkin penjelasan dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi yang kedua, ya. Yang pertama sudah, kita melanjutkan materi yang kedua yaitu penyuluhan tentang korupsi, ya. Jadi sebetulnya korupsi itu sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, ya. Dan undang-undangnya juga, peraturannya juga, ya presiden, ya, yang menteri pasti baru lagi gunanya apa untuk memperbarui, ya, aturan yang lama dengan aturan yang baru, ya. Dan mudah-mudahan dengan aturan yang baru korupsi itu dapat ditekan bahkan dihilangkan. Tapi sampai saat ini kan kenyataannya seperti ini, ya. Jadi daripada penindakan, sebetulnya dari pencegahan dulu, ya. Kita istilahnya mencatat hal-hal yang menjadi potensi terjadinya korupsi, tidak melihat besar kecil, ya, karena indikasi korupsi kan kegiatan melanggar hukum untuk kepentingan pribadi, golongan atau apa untuk apa istilahnya memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, kelompok atau apa, ya, dan merugikan keuangan negara, sehingga merugikan keuangan daerah, keuangan desa, bahkan sampai ke RW itu bisa terjadi, ya. Jadi kunci saya begini, jadikan Bapak Ibu bekerja di DPMD itu sebagai ladang ibadah. Tidak menutup kemungkinan sekarang aja yang di keuangan sudah pasti punya gambaran, ya. Potensi korupsi itu bisa terjadi di tiap ini. Kita mencoba berawal mulai dari diri kita sendiri, dan saya pernah mencoba dan itu tenang dan berhasil. Dan korupsi itu menurut saya sangat-sangat merusak, sangat merusak. Kita jangan melihat lebih jauh lagi lah, apalagi himbau yayasan untuk apa tentang lihat di berita ngeri lah, ya. Kita mulai dari hal-hal kecil aja. Tidak menutup kemungkinan ada
ya jadi pejabat pengadaan, tingkat pertama, tingkat pajak, tingkat U dan tingkat mandi itu benarnya sangat-sangat besar, ya karena kita berhubungan dengan orang lain, kita berhubungan dengan orang lain, berhubungan dengan kepentingan di kantor sendiri, ya betulnya kalau kita lihat bisa, tapi ya gitu susah untuk memutus mata rantai. Dan apapun kalau kita sudah punya prinsip, insya Allah kalau kita baik dan benar lurus, ya nggak apa-apa kita berjalan sendiri tapi benar, daripada berjalan banyak maling tapi kita salah. Dan saya sudah buktikan itu, alhamdulillah sampai sekarang, ya. Untuk tunjangan 1 bulan alhamdulillah cukup, nggak ada apa-apa lagi, ya. Jadi menerima apa yang menjadi hak kita dan berusaha menolak apa yang menjadi bukan hak kita. Simpel sebetulnya, ya. Karena berat, ya berat yang namanya apa istilahnya korupsi, karena kan bisa aja kita hubungan dengan orang, kan kita membuat dengan orang, kalau kita tidak meminta waktu yang bersangkutan, mau dimaafkan. Beda dengan kita melakukan kesalahan pada Gusti Allah, setiap waktu kita bisa minta maaf. Tapi kalau kita berbuat salah, istilahnya melakukan kecurangan, korupsi dengan apa-apa, itu susah minta maaf kalau tidak berhubungan langsung dengan yang bersangkutan. Mungkin dari kami sekian. Baik Bu, untuk sesi ini kami akan menjelaskan perlindungan dan pengamanan arsip vital. Jadi kami coba mengidentifikasi, karena yang namanya arsip vital itu kan dari bahasa Indonesia juga vital, ya, karena menyangkut kelangsungan hidup organisasi dan apabila rusak tidak dapat diganti. Ya, kenapa dilaksanakan perlindungan dan pengamanan? Jadi kami sebagai arsiparis dengan kemampuan yang saya miliki baru mengidentifikasi, ya, jenis-jenis arsip yang dikategorikan menjadi arsip vital. Jadi yang baru diidentifikasi itu untuk kegiatan program Desa Membangun menuju Desa Peradaban, itu kegiatannya mulai dari 2009 dari perencanaan sampai 2013 evaluasi secara keseluruhan. Jadi alhamdulillah, jadi untuk daftar sementara yang diidentifikasi menjadi arsip vital itu seperti ini Bu. Jadi daftar sementara. Jadi tidak menutup kemungkinan arsip ini bertambah, terutama setelah bidang melakukan penyerahan dari bidang ke record center atau ke unit kearsipan. Arsip-arsip yang ada di bidang misalkan, ya. Itu termasuk kategori arsip vital. Arsip vital. Ya. Meskipun ini fotokopiannya ya Pak, termasuk vital, ya. Ini kan dihasilkan oleh sendiri Bu. Ya. Itu banyak yang asli Bu. Banyak yang asli. Kayak ini kan asli Bu. Ya. Asli. Banyak yang asli. Tanda tangan basah, ya. Ini juga asli. Tanda tangan Ya. basah. Jadi sewaktu-waktu pimpinan membutuhkan, Ya. kami di record center bisa menyediakan. Ya. Karena tidak menutup kemungkinan kalau arsip vital tidak dijaga, tidak dilindungi, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh kan, jadi untuk arsip vital bisa berlaku statis, dalam artian bisa diserahkan ke Dispusibda, bisa disimpan oleh kita, ya, bisa disimpan oleh unit kearsipan, oleh kami, bisa disimpan oleh unit pengolah atau bidang. Gunanya untuk satu, alat bukti yang sah, kedua, memori kolektif bidang lah. Kalau garis besarnya kan memori kolektif bangsa, kalau ini kan memori kolektif bidang. Dulu tuh bidang PUM ada nggak? Bisa dilihat dari ini. Oh ternyata nggak ada bidang PUM itu, yang ada bidang PEM. Tahun 2000 sekian namanya bidang PEM, bukan PUM. Itu kan hanya nama, tapi tupoksinya sama. saja. Bidang PUM mulai tahun berapa, nanti bisa diidentifikasi
oleh petugas di bidang atau oleh kami ya, Ya. melalui pendampingan kepada unit pengolah. Jadi kami sudah beberapa mengidentifikasi, tidak dalam bentuk daftar yang sudah baku, tetapi mengidentifikasi deskripsi. Jadi untuk Desa Peradaban dari tahun 2009 sampai 2013 itu sudah mulai diidentifikasi, dikumpulkan, dan satu kesatuan. Karena itu kan urusannya Iya, sama. 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 Iya. 2009 berdasarkan kegiatan 2009 berlanjut ke 2010, Iya. 2010, 2011, 2012 sampai 2013 evaluasinya ya Bu ya. Dan itu harus istilahnya ngabuluyur ya Bu ya, kata istilah Sunda. Kalau ya. kalau itu belum ditemukan betul-betul semuanya, Ya. itu tidak, istilahnya belum puas gitu ya. Belum lengkap ya. Nanti kalau dari bidang semuanya sudah ada Ya. di record center, baru kami membuat daftar arsip Oh, vital. daftar arsip vital. Daftar arsip vital. Dan sewaktu-waktu bidang tidak susah untuk Mencari kembali ya. Iya, karena ini nih mungkin dari jumlah desa berapa Ya, desa betul. yang diberikan Yang mendapatkan bantuan bantuan, dan sebagainya. termasuk jumlah uangnya, Betul. termasuk Kegiatannya apa, biaya ya, teknisnya, kegiatan uang apa. itu digunakan sekian persen untuk apa, Iya, sekian betul. persen untuk apa, dan itu dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan ke depan bagi pimpinan. Baik itu sudah teridentifikasi dan itu menjadi arsip vital untuk sebagai instrumen kami untuk menentukan kegiatan. Misalkan kegiatan ini karena arsip inaktif yang ada sekarang itu tidak teratur ya, dalam artian belum didata dengan betul-betul. Jadi kami menggunakan DPA. Ya, makanya DPA dianggap vital atau penting Sangat vital. bagi untuk meraut. Ya. Betul kegiatan itu seperti ini. Jadi kan untuk kegiatan kearsipan itu instrumennya ada 4 Bu. Tata naskah dinas, kode klasifikasi, mungkin bidang PUM dengan bidang PPD kode klasifikasi Iya, berbeda. Kalau PUM PMD berapa, nanti ke bawahnya ada lagi anaknya karena Iya. ada beberapa kegiatan. Nah, jadi DPA saya anggap arsip vital. Vital ya. Ya, dan ke depan mungkin khususnya di bidang ibu terkait bantuan keuangan ya, hibah ataupun bansos, itu mulai dari perencanaan sampai evaluasi untuk disimpan betul-betul, karena menurut kami itu sudah menjadi arsip vital. Iya, karena sewaktu-waktu bisa digunakan dan ada yang menanyakan. Ya. Ini kan tidak jauh-jauh kan Bu, yang maskara kan tiap Ya. tahun Tiap tahun selalu sering keluar ya. ada Betul. sering ada ini kan perjanjian, Iya. berita acara Berita antara acara pihak terimanya tersebut. ya. Ini kalau hilang kebakar bisa diganti nggak Iya, Bu? nggak bisa Wah, ini. harus buat. Karena yang menandatangannya kan. Iya, yang tanda tangannya sudah Iya. pindah, kepala desanya Ya, mungkin sudah berganti. sudah Sudah berganti, tidak ada. sudah berganti, bisa dicari kalau Iya, meninggal kan. iya, Terus betul. jadi itu urgennya arsip vital untuk dikelola oleh bidang alat Iya. unit pengolah. Kami dari Record Center sedang mengidentifikasi Ya. arsip yang sudah ada di Record Center ya. Sesuai dengan aturan yang ada, bisa saja setelah dinilai ya oleh kami diidentifikasi, itu bisa diserahkan ke Disposibda sebagai arsip Sebagai statis. arsip Jadi statis. tidak semua arsip vital bisa disimpan terus, bisa diserahkan, bisa juga jadi statis. Status ya. Nah, untuk perlindungan yang dilaksanakan oleh kami ya, kalau pemencaran tidak mungkin ya karena belum diidentifikasi betul. Ini kalau di scan kan kebayangin Bu. Ya, betul. Iya. Jadi ini baru satu, duplikasi peralatan khusus tidak mungkin ya karena keterbatasan sarana prasarana Iya. di kami. Iya. Jadi kami hanya bisa sebatas mengamankan, di ruang record center. Jadi insya Allah kalau sudah kami identifikasi, dibuat daftar. Jadi dari bidang ala unit pengolah bisa menggunakan atau memerlukan sewaktu-waktu arsip itu dibutuhkan. dibutuhkan. Ini kan sangat vital. Iya, betul. Bayangin kalau ini hilang, ada yang menanyakan. Betul. Coba minta ini, Iya, termasuk betul. mungkin ada harganya, ada apa ya Iya. Bu. Dan ini belum ditata ini arsip ini, masih wuta-wuta.
dari BINDES. Ini juga kan, Iya. ini teh 1 miliar kan ya satu Iya, desa. satu desa 1 miliar. Belum lagi yang perdin kita kan berapa-berapanya kan. Pendampingnya ya. Iya, pendampingan, tim ahli Iya. segala macam kan. Lumayan lah, Betul, lumayan mengurus anggarannya. betul. Jadi kalau untuk arsip kita yang kami gunakan itu masih menggunakan aturan dari pusat ya. Kalau yang dari bidang Pak, arsip yang bisa diserahkan ke depo lah gitu ya istilahnya kita ya. Record center. Ke record center itu yang seperti apa deh? Dari tahun kapan lah kita bisa serahkan? Itu bisa dilihat di JRA Bu, karena JRA itu bicara begini Bu, kalau JRA itu tergantung arsip itu diciptakan. Kalau arsip itu diciptakan 2011 sampai 2018 ini yang digunakan. Nanti bisa dilihat di sini umurnya berapa. Jadi dalam artian aktifnya itu berapa tahun, inaktifnya itu berapa tahun, ini keterangannya. Jadi kalau sesudah sesuai jadwal retensi arsip itu diserahkan ke record center, tidak ada alasan untuk diserahkan. Biarpun sudah pindah kan, kalau memerlukan pasti dikasih Pasti tahu. dicari. Iya, dicari kalau sudah terdaftar itu Bu. Apalagi kan yang banke dari sini Iya, kan betul. ya dongeng taroni Bu lah. Iya. Mungkin itu saja Bu yang Siap. kami jelaskan untuk arsip vital ya. Jadi alhamdulillah Ibu sudah paham pentingnya arsip vital bagi organisasi ya, dan apabila rusak tidak bisa Tidak bisa digantikan. diganti kembali. Dan kalau tidak ditata sangat rugi karena tidak menutup kemungkinan ruangan kita amit-amit ya Bu ya, Iya. kebanjiran, kebakar, Jadi iya bencana kecelakaan, ya. lambat error, gempa ya. Iya, betul. Jadi semuanya bisa tercover. Kalau untuk istilahnya perlindungan nanti diserahkan ke unit pengelola dengan sarana yang ada. Ya. Mau di-scan, mau disebar, misalkan di sini ada arsipnya, di record center juga ada, nggak apa-apa. Iya, betul. Maksudnya sih digitalisasi kalau bisa dilaksanakan, dan sarana perasanya juga sudah Sudah tersedia. tersedia ya. Iya. Iya, mudah-mudahan sih ini juga menjadi pengetahuan ya bagi Iya, kita iya. bahwa ketika pengelola arsip itu kan manusia ya, Iya. ada sakit, ada mungkin Keterbatasan, pindah, pensiun atau meninggal, dan arsip tersebut masih bisa bermanfaat gitu Iya. ya, masih bisa kita manfaatkan. Nah ini juga menjadi perhatian bagi kita bahwa memperlakukan arsip itu harus dengan baik ya, Iya. karena itu adalah aset yang bisa berguna bagi Iya. seterusnya gitulah ya. Karena kan setelah dilihat juga ada tuh arsip-arsip lama yang Iya. masih sampai sekarang bisa kita lihat Bisa kita lihat, di bisa dijadikan perpustakaan acuan dan lain sebagainya. untuk urusan hukum masih bisa Iya, masih bisa dipergunakan. Iya. Terus kan begini Bu, kalau untuk arsip vital kan mulai kita dari hidup sampai meninggal kan Iya, pasti. ada arsipnya. Betul. Misalkan saya mau menikah lagi alasan naon, ada istri meninggal, Mana surat buktinya? kematiannya, mana surat Betul, kalau jadi itu kan bebas. kita tidak bisa menikah lagi lah itu. Iya, betul. Jadi istilah kita dari hidup sampai meninggal itu pasti ada arsipnya. Iya. Siap. Mungkin itu saja Bu Mangga, yang turun, bisa Pak dijelaskan Yosef. oleh kami. Ya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu terkait penjelasan dari kami. Mangga, Mohon maaf turun, apabila ada Pak. kesalahan kata dari kami Bu. Mangga, turun kami sami. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Amin.